Salam damai dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk minggu ini. Hari demi hari kita bisa melihat perbuatan moral manusia semakin merosot. Padahal kemajuan zaman, teknologi, dan pengetahuan sudah semakin baik. Mengapa ini bisa terjadi? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 mengatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan yang disebutkan tadi merupakan perbuatan manusia pada akhir zaman. Ciri-cirinya sekarang sudah jelas. Kunci dari firman tersebut terdapat pada ayat 1 dan 2, yaitu, "Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Pada masa yang sukar, ayat kedua dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Padahal Yesus mengajarkan tentang kasih. Kita hidup di akhir zaman, hendaknya kita tidak menjadi orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri atau orang egois. Kita harus menjauhkan keegoisan itu dari hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Filipi 2 ayat 5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Dia, menjadi serupa dengan Kristus. Karakter apa yang Kristus punya, itu harus kita miliki. Kita belajar. Kristus adalah pribadi yang mau mengampuni, melakukan kehendak Bapa, taat pada perintahnya. Lalu karakter Kristus yang ketiga adalah bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Ada satu lagi yang menarik untuk kita baca, yaitu di dalam Efesus 5 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang." Ini menjadi spirit kita. Jikalau ada perbuatan-perbuatan dahulu yang kita lakukan, yang tidak bergantung kepada Bapa. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak memikirkan pikiran seperti Kristus. Mari minta ampun kepada Tuhan. Mari saat ini belajar untuk taat, belajar untuk setia, bergantung kepada Tuhan. Miliki karakter Kristus tersebut. Maka percayalah, segenap kehidupanmu seluruhnya akan Tuhan ubahkan. Pemulihan akan terjadi. Puji nama Tuhan. Kiranya firman ini memberkati saudara dan saya. Firman ini merupakan ringkasan dari ibadah hari Minggu yang lalu, tanggal 19 April 2015. Dan berikut ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah saat pengurapan terjadi. Kuasa Roh Kudus melawat setiap yang hadir. Ada beberapa orang yang baru bergabung dengan kami, dan mereka menerima lawatan kuasa Roh Kudus, mereka dilepaskan. Ada sesuatu terjadi, pemulihan sedang terjadi di antara mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dibantu selesaikan itu. Ibu, doain dia. Ni tahu yang menatik kaki yang tikuk yang atik ke desu menakat. Yesus ikut Anda. Sebetulnya Anda.
Kalau begitu itu melihat Tuhan ada bersama. Ya, cari dulu kerajaan Allah. Dia akan mencukupi. Ibu akan melihat hari demi Tuhan Allah. Asal mo ikong gadikan niyo so sisikap din na natawin na asli. Sedikit negatif kan dia batikan dia tidak pun tak ina. Ni sang ande kasi dah pun naging pagi ako man ita pa na. At jika dia pun naging naman na natin ta sita pero ina kata. So si Chowi na ande kan na li ako man ko niya wina andra kana. Si Chowi na ali ko man nanti ka ane kalbi ka dalam mama ti di akan na guna ni kan na ta. Yang nutupin dagangan di rumah kebuka semua. Roh Kudus. Ada tulisan kerajaan Allah. Umumnya. Ini semua keluarga dibikin. Itu hanya buka jalan. Berdoa. Sudah siap membuka tangan. Tuhan ampuni apa yang aku minum, apa aku dirajah keluar dalam nama Yesus. Ayo, minta sekali lagi. Ayo, minta bukan hati keluar. Ikat yang ikut nama nafkah, tingkat yang menakah. Ya Tuhan yang membereskan semuanya. Kesudahan darah di kepala kemarin sudah tahu dari dokter. Jangan nangis.
buka pintu itu. Berakhir dengan iman. Jangan ya. Oh, luar biasa. Jesus. Touch. Itu ada terang kehidupan. Orang muda. Jesus. Setuju ko na ako na ikapanyaran ako na alitin na yatukod man dito tuwa. Setuju na. Natikan niya ang napan niya kanaya. Tapos tadi ko na nakapina na ako na. Tatagi ko na alikan niya ako na nekara. Nilaki ko niya man. Biar zaman Tuhan membutuhkan orang-orang yang benar, yang mau menyembah dengan kebenaran. Ayo, berdiri, minta. Yesus urapiku, urapanku sudah ribu. Minta. Ayo, aku menjadi bencana yang dahsyat. Minta, Yesus, aku menjadi bencana yang luar biasa. Dengar Yesus, jangan mereka. Penyertaan yang luar biasa pada mereka. Masuk. Jesus. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai Yesus datang yang kedua. Tanda ini menyertai-mu. Engkau memegang orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Engkau menyentuh orang mati dan orang mati itu bangkit berjalan. Lumpuh berjalan. Buta melihat. Tuli mendengar. Timbang normal kembali. Kuasa itu dahsyat banget. Kuasa itu dahsyat banget. Kau menghadapi kuasa kegelapan dan kuasa kegelapan itu pergi. Maju ke depan. Angkat tanganmu. Yes. Touch. Kau memenangkan jiwa 2 orang dari kantormu. Ayo. Pegang. Jadi berenang. Holy. Jadikan api yang besar, api yang dahsyat, api yang membakar lingkunganku dengan imanku, sehingga orang bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau mendapat mahkota dari Engkau, Tuhan. Dari zaman ini. Jesus, dengar surat mereka. Engkau jangan mereka Allahku. Jesus, touch. Tinggal, engkau jadi api Tuhan. Ayo, engkau punya kerinduan. Engkau menuai jiwa. Ayo, keadaan sudah sangat mengumit. Yesus membutuhkan benar-benar yang luar biasa. Bukan yang sedang-sedang, tapi yang apinya luar biasa. Engkau minta api Tuhan. Jangan mau jadi yang kecil, tapi api yang besar, yang berkobar, yang membakar kota, neraka Indonesia. Ayo, angkat tanganmu. Bilang, Yesus, aku mau urapan khususmu. Yesus, tolong aku. Pengurapan daripadamu. Aku butuhkan. Aku mau ganti orang sakit. Sembuh. Orang buta. Melek. Lumpuh berjalan. Mati dibangkitkan. Amin. Yesus. Segala macam sembuh. 1, 2,
Tiga. Jangan lihat. Jangan lama. Amin. Bibir mereka berpaut penuh pada Engkau. Bibir mereka berpaut penuh pada Engkau. Yang mereka ucapkan daripadamu, Allah. Jangan. Amin Yesus. Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh dan api. Kau angkat tanganmu tinggi-tinggi dan kau boleh nafas. Penyertaan yang luar biasa ada padanya. Jamah Allah, jamah penuhi dia, penuhi dia. Mereka sesuai dengan jamu mereka. Allah Jesus, Engkau memberikan sesuatu yang khusus. Engkau singkapkan rahasia-rahasia kepadanya. Dari bibirnya ada suatu nubuatan besar terjadi untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Indonesia dengar. Ada satu nubuatan khusus akan lepas dari Pak Frey. Oh katilah tidak pernah unstable. Saya kau mengalihkan dia cukup dia artikan dia unan tata. Nedak dia udah dia cukup dia unan artikan dia tahu. Setelah kau menata, ia kau menata. Minta hukuman Allah kenapa? Bersisikan tu kena. Minta tu kena. Setuju. Harapan ada pada, kuasamu ada pada. Terima kasih. Tiang awan, tiang apimu sertai, menyertai dia. Terima kasih. Sertai anaknya. Minta selamatkan dia, benarkan kehidupan. Ajak dia untuk mendengar orang tua. Terima kasih. Berkati busuk, berkati pekerjaannya, kehidupannya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus selamat berdoa dan ucap syukur. Amin.